Saya akhir-akhir ini banyak sekali ngobrol gitu ya, banyak sekali ketemu, banyak sekali bicara langsung sama teman-teman kita, terutama setelah cruise. Siapa yang ikut cruise? Siapa yang ikut cruise? Lumayan juga ya. Happy atau enggak? Happy. Bapak Ibu happy, saya lebih happy lagi. Nah, sejak cruise itu Bapak Ibu ya, saya baru pulang dari Surabaya. Saya juga sempetin ke kantor Surabaya, saya sempetin ngobrol sama teman-teman di Surabaya, saya sempetin mereka ngumpulin member-member di Surabaya juga nggak banyak, tapi buat saya mengingatkan saya juga, Bapak Ibu, jadi sejak dari cruise, bahkan dari cruise aja hari-hari terakhir, banyak sekali teman-teman yang apa ya, mendapatkan keberuntungannya tuh sejak cruise gitu ya. Jadi momentumnya setelah cruise itu nih lumayan banget ya, bukan lumayan lagi, sangat baik ya. Penjualan dari teman-teman saya lihat, Dokter Yudi di bawah kemarin konfirmasi juga. Saya ngobrol sama Dokter Yudi di Surabaya, dia bilang, Pak Mike lagi bagus ya. Apa saya nggak tahu gitu. Karena kan yang tahu Pak Ernest ya, sama Niko. Saya kan kurang ngikutin, berapa sih kita naik berapa. Tapi kata Dokter Yudi, ini kerasa banget sejak cruise gitu ya. Dokter Yudi ini orang kesekian nih Bapak Ibu yang saya dengar setelah cruise kok momentumnya tuh luar biasa. Nah Bapak Ibu juga saya benar-benar melihat impact dari SOP 100 yang didonasikan itu pengaruh ya Bu ya. Orang tuh banget ya, siapa yang bilang? Oh iya, banget ya Bu ya? Menolong ya? Ibu juga tertolong maksudnya? Oh gitu? Aduh, mestinya Ibu yang cerita di sini daripada saya ya. Iya, itu jadi banyak sekali cerita-cerita orang yang mendapatkan manfaatnya ya, yang ada gangguan apa gitu ya. Minum SOP 100 and then membaik, betul ya Bu ya? Itu juga saya melihat luar biasa ya gitu ya dampaknya gitu. Dan itu membuat orang semakin percaya memang AFC itu benar-benar produk yang berkualitas gitu ya. Nah, boleh tahu nggak Bapak Ibu yang sudah setahun di AFC? Sudah? Belum setahun saya mau lihat belum setahun. Banyakan belum setahun ya? Benar ya? Banyakan belum setahun ya? Bapak Ibu susah atau susah? Susah atau susah? Ayo ngaku. Susah ya? Gampang. Banyak ditolaknya ya? Nah Bapak Ibu, produknya mahal. Kok Budi? Bapak Ibu, saya mau cerita lagi deh. Boleh ya? Waktu gue sampai kapan sih? 10 jam katanya. Bapak Ibu, kenapa saya nanya 1 tahun dan sesudah 1 tahun sama yang sebelum 1 tahun? Bapak Ibu mungkin sudah pernah dengar cerita ini ya, ada yang sudah pernah. Tapi di awal-awal AFC kita bangun, saya, Pak Ernest, waktu itu Niko belum GM, Bapak Ibu ya, dia bergabung belum GM. Saya kalau buat cerita sedikit, saya ketemu Niko itu sama Pak Ernest, ketemu Niko itu ceritanya kita ketemu di Mall Sumarekon ini, ya kita ketemu di situ. Terus satu-satunya orang yang mau ketemu sama kita pada hari weekend, gitu ya. Dan anak muda, dan dari Sunter ke sini kan gila loh, jauh bener ya, dan mau gitu. Jadi kita tuh pertama kali jatuh cinta sama Niko karena ini yang bener nih anak muda segini segini kuatnya. Oke. Nah itu intermezzo ya Bapak Ibu, itu awal-awal kami berdiri. Kemudian Bapak Ibu tahu nggak kalau MLM itu ada izinnya, tahu nggak? Tahu. Penjualan langsung ada, saya senang banget Bapak lagi minum SOP 100. Nah, Bapak Ibu tahu nggak kalau MLM penjualan langsung ada izinnya khusus? Tahu ya? Siapa yang belum tahu? Nggak apa-apa. Kita belajar sama-sama. Ada Bapak Ibu ya. Jadi waktu zaman itu namanya CUL,
ya, siup L, surat izin usaha penjualan langsung, gitu ya, khusus itu. Kalau Bapak Ibu sekarang nih, Bapak Ibu yang punya usaha lain nggak apa-apa. Ada yang punya usaha? Ada? Punya izinnya nggak Bu? Punya ya? Gampang nggak Bu bikin izinnya? Masa sih? Susah. Mana ada susahnya bikin izin? Enggak. Hah? Bikin CV, bikin PT susahnya apa? Pakai duit, iya. Itu nggak tahu. Ibu teh. Bukan, tapi prosesnya itu nggak susah. Bapak Ibu penuhin aja syaratnya pasti dapat. Pasti dapat, ya nggak? Kalau siup L nggak loh Bapak Ibu. Siup L itu saya harus kayak di sidang sama Kementerian Perdagangan, asosiasi, terus BKPM, kemudian asosiasi Kementerian Perdagangan, BKPM. Udah 3 itu, ya. Jadi bisa di-approve atau disetujui, bisa ditolak, bisa disuruh ulang, ya. Gitu. Jadi kalau misalnya sampai ditolak, Bapak Ibu jangan harap ada AFC di Indonesia, ya. Nah, Bapak Ibu, saat itu saya dan Pak Ernest tidak punya sama sekali background MLM, ya nggak ada. Tapi asal muasalnya kenapa Pak Ernest itu mau jadi MLM, dia datang ke rumah saya Bapak Ibu, dia udah oke penjualannya di Guardian. Dia bilang sama saya kalau saya mau ubah ini jadi MLM. Saya bilang gila loh, ya, karena buat saya, lu tahu kan MLM kayak apa image-nya, ya. Benar ya Bapak Ibu ya, saya mau ngomong apa aja MLM buruk ya buruk ya, image-nya, benar? Kadang-kadang itu yang bikin kita malu, benar? Pancingan berhasil, ya. Tapi memang benar. Makanya saya bilang sama Enas, Nas nggak apa-apa lu mau bikin MLM, tapi tujuannya apa nih? Gitu ya. Tujuannya mau mengubah industri ini atau enggak? Gitu. Jadi kalau memang kita mau bikin bisnis yang benar, MLM yang benar, ayo. Gitu ya. Saya ingat banget di rumah saya di Gading Serpong. Kalau misalnya mau seperti MLM lainnya, maaf saya nggak mau ngejelekin, tapi banyak sekali oknum-oknum yang memakai bisnis MLM untuk mengeruk keuntungan sendiri. 3 tahun selesai, duit diambil, perusahaan ditutup, ya Bapak Ibu nggak akan bisa nuntut saya kalau saya mau kayak gitu. Nggak bisa. Itu rugi perusahaan misalnya saya bilang, ya nggak bisa. Nah, kalau mau seperti itu ya jangan. Ya, saya bilang sama Pak Ernest, Pak Ernest visinya tuh apa? Pak Ernest cerita sama saya dan saya tahu banget niatnya Pak Ernest adalah niat yang mulia, niat baiknya dia orang. Ya udah, saya bilang ayo kita kerjain. Nah, Bapak Ibu untuk mengubah industri ini harus dimulai dari integritas, ya. Karena semua jadi kacau karena orang-orang nggak punya integritas jalanin bisnis ini, ya. Integritas itu harus dimulai dari apa? Regulasi. Kalau tidak menjalankan bisnis dari awal, Bapak Ibu banyak sekali kok yang jalan dulu izin belakangan, dan itu normal. Unfortunately, sayangnya di Indonesia itu normal. Jalan dulu aja, rekrut dulu aja. Ya, ada nggak yang main MLM sebelumnya? Ya, yang kayak gitu. Ngalamin nggak? Yang kayak gitu, Ibu ya? Ya, jalan dulu ya Bu ya. Izin nggak ada, belakangan lah ya. Karena emang bikin izin MLM susah. Bapak Ibu saya sampai 4 kali. Yang pertama, untung nggak ditolak, gitu ya. Disuruh ulang. Yang kedua, disuruh ulang lagi. Yang ketiga, suruh ulang lagi. Saya bilang, oh my God, Bapak Ibu beneran. Terus terang, lebih gampang bikin izin tambang daripada bikin MLM. Lebih gampang bikin izin perkebunan daripada izin MLM buat saya ya. Sampai 4 kali Bapak Ibu. Yang keempat baru kita berhasil. Dan itu sadis, dibantainya tuh habis. Bahkan produk kita yang premium nano kolagen, waktu saya lagi di sidang itu, yang saya disuruh ngulang, begitu saya mau keluar, saya di-stopin sama yang sidang, kebetulan dari perusahaan MLM lain. Karena yang sidang kita asosiasi isinya perusahaan MLM lain. Dia bilang sama saya, kamu kalau nggak disetujuin izinnya, ini buat saya aja, jual ke saya aja. Ya, karena produk kita memang dia tahu bagus sekali. Oke, segitunya.
Nggak apa-apa ya, panjang ya. Nggak apa-apa. Karena Bapak Ibu harus tahu story-nya, nanti Bapak Ibu akan tahu seperti apa. Ya. Kemudian Bapak Ibu setelah 4 kali itu berarti 4 bulan. Jadi nggak bisa ulang gagal hari ini, minggu depan ulang nggak bisa, sebulan kemudian. Ya, sampai saya 4 bulan. 4 bulan dapat izinnya. Dah, izin dapat Bapak Ibu. Happy kita, izin dapat. Tapi ada lagi nih, AFC-nya belum oke. Jadi AFC belum oke apa? Belum oke bisnisnya jadi MLM. AFC di dunia nggak ada yang MLM ya Bapak Ibu ya. Ada yang udah pernah ke pabrik AFC? Nah, kok Sufi udah berapa kali ya? Udah 2 ya kayak? 2 kali. Ada yang udah pernah selain Pak Sufi di sini? Nah, harus ya. Bapak Ibu, saya benar-benar encourage. Karena itu juga yang salah satu saya bisa memutuskan mau sama AFC karena saya ke pabriknya. Oke, saya baru tahu ada pabrik farmasi yang zero chemical. Zero chemical. Bapak Ibu kasih tahu saya di Indonesia farmasi mana? Kayak Kalbe, kayak Sido Muncul, kayak Sanbe, semuanya yang zero chemical. Bapak Ibu kasih tahu saya kalau ada, wah saya juga kagum sama perusahaan itu. Ini zero chemical, makanya saya jatuh cinta langsung pas ke sana. Gini ya pabriknya ya. Terus kayak gini ya kualitas barangnya. Oh kayak gini ya foundernya, presidennya waktu itu ketemu langsung sama saya. Jadi kalau Bapak Ibu sampai ke Jepang dan melihat pabriknya, pulang pasti berbeda cara melihat AFC. Karena benar-benar perusahaan farmasi yang sudah go public ya Bapak Ibu ya, bukan perusahaan farmasi biasa di Jepang. Ya, nah kemudian itulah kenapa mereka lama menyetujui, karena ini siapa gitu ya, Michael dan Ernest kok tiba-tiba minta bisnisnya jadi MLM. Oke. Yang lain tuh kalau Bapak Ibu ke Singapura, yang kemarin ke Singapura terus borong di AFC, WhatsApp siapa? Ya ampun, Justin ya? Iya juga nggak apa-apa. Masih ada nggak sih kehabisan? Ya Bapak Ibu, kalau di Singapura juga ada AFC, gitu ya. Tapi retail. Ya Bapak Ibu nanti saya bisa jelasin beda retail sama yang lain gimana. Oke. Nah, makanya lama Bapak Ibu untuk AFC menyetujui kita itu jadi MLM. Itu kita nunggu lagi. Waktu nunggu ada aja godaannya Bapak Ibu. Kan itu kan uang keluar terus tiap bulan ya. Tiap bulan keluar terus, ada biaya operasional yang harus kita tanggung, ada tim yang harus kita tanggung, ada yang kita hidupin. Izin dari AFC nggak keluar sampai akhirnya Pak Ernest ditawarin sama maklon-maklon di Indonesia. Jadi, again, saya tidak bilang bahwa itu jelek, ya. Tapi yang terjadi pada Pak Ernest adalah dia ditawarin ini dari produk MLM ini, dari produk MLM ini ditaruh di meja, disuruh pilih mau bikin yang kayak apa, kita semua bisa. Bukan produk seperti itu yang kita mau, ya. Tapi kita juga makin kepepet nih Bapak Ibu, karena AFC nggak iya. Imagine kebayang nggak nonton? Uangnya tiap bulan keluar ya. AFC nggak iya. Pak Ernest telepon saya bilang kayaknya enggak deh, jangan deh. Karena apa? Karena kalau kita bilang ini produknya Jepang, ya, brandingnya Jepang, ya, Bapak Ibu, tapi bukan produk Jepang. Visi kita untuk mengubah industri ini buang aja, karena lagi-lagi integritasnya nggak ada. Salah nggak Bapak Ibu? Ya. Kalau saya bisnis produk lokal, tapi brandingnya Jepang, salah nggak? Salah. Siapa bilang? Bapak Ibu tahu sepatu dan sendal Wakai? Tahu nggak merek Wakai? Tahu. Bapak Ibu tahu itu dari mana? Siapa dari mana? Ayo, tahu dari mana? Nah, itu lokal, tapi brandingnya Jepang. Bahkan kalau lihat sepatu dan sendalnya, tulisannya made of Japan, bukan made in Japan. Kita made in Japan ya, pure 100%. Plastik-plastiknya itu semuanya di Jepang. Made of Japan. Dibeli nggak? Dibeli. Orang bisa nggak bilang dia itu bukan produk Jepang? Nggak bisa. Brandingnya kan Jepang. Bapak Ibu tahu nggak merek apalagi
Coba. Bapak Ibu tahu merek eksekutif? Emang dari mana? Bapak Ibu tahu merek Honda, ONDA, keran? Nah, tahu nggak? Itu penjual sealer tape. Jadi apapun kalian kerannya itu ada sealnya warna putih, itu terbesar di Indonesia, bisa jutaan per bulan satu sealernya. Mereknya Honda, tulisannya Jepang semua. Buatnya di Cina, brandingnya Jepang. Ayo, salah nggak? Enggak, saya bisa dong bikin made of Japan, produknya Sidoarjo. Saya nggak salah kalau mau kayak gitu. Cuma kita mau bikin bisnis yang punya integritas. Kalau dibilang dari Jepang, ya dari Jepang lah. Kalau enggak ya udah nggak usah bisnis sama sekali, kan gitu. Ya. Terus yang penting lagi Bapak Ibu, saat itu adalah dalam waktu 2 minggu dari kita memutuskan enggak lah, udahlah, mendingan kita tutup aja, nggak jadi bisnis daripada kita bikin kayak gitu. Dalam waktu 2 minggu Bapak Ibu AFC approve. Gila nggak? Cuman perlu kesabaran aja 2 minggu, sama perlu ketenangan untuk tidak buru-buru. Oh my god, ini gue udah kepepet nih. Ya, udah AFC-nya oke, Bapak Ibu izin saya, chip L udah jadi, kemudian izin dari AFC udah jadi, tinggal satu dong, jualan. Dan Bapak Ibu bisa lihat ini banyak tuh Lavina nggak ada ya, bawa ya. Aduh, sayang banget. Bapak Ibu tahu nggak? Yang paling susah abis itu adalah nyari orang pertama yang mau gabung. Tunggu di sini. Orang yang pertama yang mau gabung di AFC. Ya. Jadi Bapak Ibu, saya dulu sama Pak Ernest yang presentasi. Kalau dulu dia Niko belum jadi GM. Jadi saya suka bercanda kalau saya dulu di MRA Group itu pegang Ferrari, pegang Bulgari gitu ya, masih sih. Itu kecuali Ferrari udah dilepas. Saya bercandanya adalah kalau pagi sampai siang saya jualan Bulgari Ferrari, kalau malam saya jualan salmon ovari peptide. Bapak Ibu sekarang ketawa. Bapak Ibu sekarang tepuk tangan. Bapak Ibu tahu nggak waktu itu? Oh my god, kalau jualan salmon ovari peptide orang bingung. Apa salmon ovari peptide? Benar ya Pak ya? Bapak termasuk yang nolak ya? Bapak Ibu, serius. Jadi kata GM saya waktu itu bukan Niko GM-nya. GM kami waktu itu udah kita buang jauh ke laut. Kata GM kita waktu itu, kalau mau cepat sukses harus harus rekrut leader dari MLM lain atau lead X dari MLM. Jadi udah pensiun. Ya kita coba lah ya. Kan yang tahu MLM dia bukan kita ya. Bukan saya dan Pak Ernest. Kita deketin tuh. Malam-malam saya ingat dari EB Simatupang saya ke St. Moritz gitu ya. Kita dulu kantornya emang kecil banget ya lah. Mulai dari tiang ini ke sana kali ya. Atau lebih kecil ya? Depannya doang. Ya. Kayaknya segini doang ya, makanya yang kesini ya. Iya. Ya kan ya. Nah, Bapak Ibu, saya malamnya ke sana, ke St. Moritz, presentasi marketing plan produk. Waduh, saya ingat banget. Udah saya sekarang saya ngomong aja lah. Salah satunya yang paling saya ingat adalah leadernya Tianxi. Bodoh amat saya ngomongnya apa? Biasanya saya nggak pernah ngomong. Khusus malam ini istimewa sangat lagi. Kita coba retro, kita jelasin. Dia sampai bingung apa sih salmon ovari peptide. Saya juga bingung ya. Kalau saya pikir-pikir saya dablek juga ya, salmon ovari peptide, jualan salmon ovari peptide itu jelasinnya susah banget. Dia sampai bingung produk apaan gitu ya. AFC nggak pernah dikenal, Michael sama Ernest tidak ada nama di MLM, leader MLM bukan gitu ya. Biasanya kan yang bikin MLM orang MLM gitu ya. Kalau sekarang saya ingat, saya wajar kalau saya waktu itu dibully gitu ya. Jadi sama leader-leader tuh dibully, leader-leader dari MLM lain. Saya kira saya wajar ya. Kalau saya jadi mereka juga saya gituin pasti. Tapi
kita seringnya ditolak. Ya, leader ini, leader ini, ex-leader kita tuh seringnya ditolak Bapak Ibu, bukan diterima, gitu ya. Tapi yang saya belajar, Pak Yunus belajar adalah kan mereka itu sangat membanggakan MLM-nya, which is itu bagus kayak kita di sini membanggakan AFJ. Jadi mereka ceritain, kalau di tempat gua itu begini marketing plannya. Ya saya belajar. Satu lagi ngomong lagi, bocor lagi. Kalau di tempat gua gini. Jadi dari beberapa marketing plan, coba kita bikin jadi marketing plan yang lebih bagus. Itu Bapak Ibu. Dulu bahkan nggak ada Bushido, Damio, nggak ada. Itu baru muncul setelah ada tim Kazoku. Ya ada Kobudi Darwin dan teman-teman gitu ya. Mereka yang memberikan ide bikin annual rank seperti ini, gitu ya. Nah itu AFJ Bapak Ibu. Nah jadi yang saya ingin share Bapak Ibu, saya juga ngalamin gitu ya, penolakan itu ya. Terus untuk ngumpulin, coba dulu pertemuan pertama itu berapa orang? Pokoknya saya itu pernah waktu itu kali lagi ada demo ya, waktu itu ada hari buruh. Hari buruh itu sekitar 10 orang, termasuk Pak Mike yang nonton di belakang. Jadinya sama Pak Mike itu 10 orang. Karena saya yang presentasi Pak Mike waktu itu pertama kali, tapi jadi bukan pertama kali saya hadir di LOP ya. Cuma jadi pernah kita isinya cuma 10 orang termasuk Pak Mike sama Niko ikut nonton gitu. Jadi benar-benar 10 orang doang tuh pernah gitu sih ya. 10 orang ya. Ya 10 orang. Tapi di berikutnya juga nggak mungkin sebanyak ini lah, nggak mungkin 3 kali sini ya. Nggak mungkin loh. Untuk ngajak aja susah. Lagian apaan sih sekali lagi jualan salmon ovari peptide? Apa itu ovari peptide? Nah, susah banget. Sampai istri saya nggak ada sih lagi di bawah sih, kabur dia di bawah. Istri saya juga sebuah cerita yang aneh Bapak Ibu. Jadi istri saya tuh tidak pernah datang. Bahkan istri saya kagak tahu saya buat apa dengan Pak Ernest. Nah, terus yang lucu adalah si Ernest diam-diam telepon istri saya. Dia bilang, "Pi, lu nggak mau lihat bisnis suami lu kayak apa? Bikin apa? Lu nggak mau lihat apa?" Gitu. Jadi diam-diam istri saya datang ke LOP ya, yang sepi tidak banyak orangnya itu. Dia datang sama mama saya, dia lihat, dia langsung begitu udah selesai dia telepon saya. "Masa bener bisnisnya begini?" "Ini mah bisa dijalanin dong," dia bilang. "Loh, kamu di mana?" Gitu. Jadi singkat cerita, dia gabung juga main gabung aja, dan bukannya pertama-tama duluan lu ya lah, mestinya. Nggak tahu juga kita beda jalur. Beda ya, tapi duluan lu mestinya. Duluan Lavina daripada istri saya. Jadi saya juga nggak pernah ngajak Bapak Ibu. Gitu ya. Tiba-tiba dia mencuburkan diri aja, gitu ikut di AFC. Nah Bapak Ibu, orang pertama yang gabung sama kita juga saya rasa karena kasihan kali ya. Karena kasihan kali sama AFJ. Ini kok susah banget nyari rekrut orang ditolak banget. Kasihan lihat muka saya, muka Ernest, muka Niko, kasihan ya. Termasuk GM kita yang dulu udah ke laut gitu ya. Nah, itu terjadi hanya dalam waktu 1 tahun Bapak Ibu ya. Sampai akhirnya bulan April 2018 kita sudah ada member. Ya udah, the rest is the history ya. Sampai hari ini. Ini udah masuk tahun ke-6, tidak banyak Bapak Ibu MLM yang bertahan ya seperti kita. Yang pasti Bapak Ibu jangan sedih. Setahun pertama itu memang tidak mudah saya bilang, tapi worth it. Ya, saya juga tahu Bapak Ibu yang namanya ditolak, dibully sama leader-leader dari MLM lain, saya tahu. Saya tahu susahnya Bapak Ibu. Tapi dari hari pertama saya ikut LOP, salah satu kunci Bapak Ibu bisa berhasil di sini adalah jangan pernah lama-lama nggak berkumpul. Ya, itu penting banget. Ya, bukan cuma nge-recharge, bukan. Itu nge-recharge mah buat saya lo bisa sendiri. Tapi selain nge-recharge,
kita bisa tahu, oh caranya begini, oh Lavina tuh bisa sukses begini, oh Ko Budi Dharma itu bisa begini, bahkan bisa minta bantuan, sampai sukses. Ya, saya benar-benar berharap semua di sini, Niko kemarin juga di apa namanya di cruise, ya sampai meledak juga emosinya, dia sedih banget di panggung ya, karena memang spirit kami sampai detik ini, motivasi kami masih sama kok Bapak Ibu. Kami nggak ingin ada satupun dari Bapak Ibu yang tidak berhasil di sini, ya. Jadi saya again, Bapak Ibu, saya bukan motivator. Saya berharap Bapak Ibu mendengar saya, tapi juga bersikap realistis bahwa hal ini tergantung usaha kita masing-masing. Ya. Selama ngikutin leadernya, gitu ya. Kalau leadernya bandel, kasih tahu saya. Ya. Saya ingat di AFC, saya selalu menuntut tidak boleh ada gap di antara kita. Ketemu saya nggak boleh ada yang manggil bos, pas bos. Bukan cuma di AFC, saya di perusahaan manapun saya tidak terima kalau dipanggil bos. Oke? Ya. Nggak ada. Jangan sampai ada gap yang kayak gitu. Saya udah kayak, kalau saya bos, saya jalannya slow motion. Ya keren nih kayak. Enggak. Di sini enggak. Jadi dan di AFC itu prinsipnya gini Bapak Ibu. Semakin tinggi Bapak Ibu sebagai leader, saya benar-benar berharap semakin melayani. Ya, bukan malah minta dilayani, minta spesial. No, enggak. Justru semakin tinggi kita, semakin kita punya pengaruh untuk bawa orang lebih sukses. Ya, semakin tinggi kita nih. Sekarang nih, ya, Bapak Ibu ajak saya ketemu prospek, lebih besar nggak kemungkinan dia gabung? Kalau ngajak saya? Iya dong. Iya. Sama, kalau ngajak leader lebih besar lagi, ya kan? Untuk kalian berhasil. Jadi ajaklah yang siapa yang ngajak kalian sampai kalian bisa berdiri sendiri. Tapi kalau ngajak terus tapi kalian nggak mau berdiri sendiri juga jangan. Ya, ajak. Di sini itu begitu. Ya. Upline kalian bertanggung jawab terhadap kesuksesan kalian. Oke? Saya udah masuk ke value-value-nya AFC nih Bapak Ibu ya. Gitu. Jadi jaminan berhasil itu bisa kalau Bapak Ibu terus ada di ekosistemnya kita, di lingkarannya kita. Ya, terus jaga. Sabar. Nanti dari gagal 10 kali kayak saya gagal presentasi 4 kali, gagal dapetin member yang pertama berkali-kali gitu ya. Bapak Ibu yang sampai akhirnya berhasil 1, berhasil 2 kali, berhasil 3 kali, berhasil 4 kali, 5 kali, lah gini doang gitu ya. Apalagi kondisi jiwanya lancar gitu ya. Oke? Ya, Bapak Ibu, setahun pertama buat saya itu adalah penentuan. Habis itu worth it saya bilang. Saya, Bapak Ibu tahu banget kalau saya di bisnis lain di tempat lain ya, ada banyak ya bisnis saya. Di sini saya punya showroom mobil juga, one of the best showroom mobil di Tangerang. Nah, semuanya itu mulainya kecil ya, dari dia cuma dari 2-3 mobil gitu ya. Akhirnya sekarang jadi gede banget seperti ini. Semuanya start small, itu yang saya percaya. Tapi ditekunin, dijalanin, ditekunin. Gitu. Ada temannya, ada leadernya. Ada teman leader. Ya, pasti, saya bilang pasti. Dan itu lebih worth it. Bapak Ibu kayak apa? Ya contohnya lah, Ernest kemarin bikin poster bagus banget yang dari Bandung, berapa 6 miliar ya? Dia dapat ya? 8. Berapa tahun ya? Gue lupa. Kayaknya 6 deh. Iya, 6 miliar dalam berapa tahun ya? Dia 2 tahun, 4 tahun ya? Kayak kalau nggak salah dia sekarang tahun ke-4 ya Bapak Ibu ya, karena dia kan baru boomingnya pas pandemi ya. Gitu. Jadi mungkin 3 tahun ke-4 dia total udah lebih dari 6 miliar Bapak Ibu. Jadi buat saya sih saya sebagai orang yang kerja ya, itu angka yang besar ya.
itu angka yang besar. Dalam waktu 3 tahun 4 tahun bisa dapat uang segitu, itu buat saya angka yang besar. Ya, jadi selama dijalankan itu worth it, itu ada hasilnya. Asal ikutin sistem kita, ikutin leader-leader kita, itu ya Bapak Ibu ya, nggak menyerah, ikut, pasti ada hasilnya. Oke. Bapak Ibu jangan ragu ya soal produk itu, bahwa kami selalu berikan produk yang terbaik. Bapak Ibu asal tahu saya itu biarin aja deh, terus aja ya. Bapak Ibu harus tahu kenapa saya tidak akan pernah memberikan produk yang asal kepada Bapak Ibu. Ada istri saya di bawah, dia juga tahu bagaimana kita terjebak produk MLM. Ya, seorang teman kita yang menawarkan produk MLM katanya ini bagus buat diabetes, gitu ya. Untuk papa mertua saya diabetes. Oke. Kita tanpa cek lagi karena kita percaya dengan teman-teman kita kasih. Alhasil luar biasa. Papa mertua saya diamputasi sendiri. Habis itu baru kami cek, ternyata produk itu ada gulanya. Jelas-jelas tulisannya gula. Ya. Tapi di edukasinya benar-benar buat diabetes. Katanya nih bagus, katanya. Gitu. Saya juga korban edukasi yang nggak benar. Mungkin produknya dari asalnya nggak mengedukasi itu, tapi nyampe di saya seperti itu. So, saya juga tahu resikonya. Mulut ke mulut bisa salah informasinya. Tapi saya bertanggung jawab berikan produk yang benar. Ya, Bapak Ibu, produk kita sama-sama tahu ya, yang belum punya toolsnya kayak hasil dari risetnya, hasil dari uji labnya. Uji lab bukan uji klinis saja, uji lab di Indonesia bahwa kita zero sugar, gulanya 0, itu kita ada, ya minta, dan itu penting banget buat saya. Kemudian hasil lab bahwa kita tidak ada kandungan babi sama sekali, ada, gitu ya. Pakai